Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Al-ayah. Pemirsa Saik Channel yang kami muliakan. Alhamdulillah dengan Allah Subhanahu wa taala kita bisa dipertemukan kembali dalam kegiatan yang ada di setiap bulan Ramadan yang merupakan kajian secara khusus berkaitan dengan bulan Ramadan. Insya Allah akan mengambil tema yaitu tentang keutamaan malam Lailatul Qadar. Kalau kita perhatikan di bulan Ramadan itu banyak keutamaan-keutamaan yang berkaitan dengan pahala yang kita amalkan. Kalau biasanya di luar Ramadan kita hanya diberi pahala satu, tapi ketika masuk Ramadan dalam sebuah hadis menyatakan bi asri amsalihah. Pahala yang kita laksanakan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 10 kali lipat. Bahkan dalam urusan infak saja, bukan hanya 10 kali lipat, tapi tentunya Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan sampai 700 kali lipat. Seperti di dalam surat kedua, surat Al-Baqarah. Pemirsa Saik Channel yang kami muliakan. Tentunya di bulan Ramadan ada sebuah malam yang sangat ditunggu-tunggu bagi kita semua. Karena berkaitan dengan pahala yang kita laksanakan. Amalan yang kita laksanakan bukan hanya diberi pahala Allah Subhanahu wa taala 10 kalau urusan di luar infak. Di dalam urusan infak sampai 700 kali lipat. Tapi tentunya ada sebuah malam yang sangat ditunggu bagi kita semua. Sebagaimana tadi di muqaddimah saya membacakan beberapa ayat dalam surat Al-Qadar yang bunyinya inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kata Allah, sesungguhnya kami menurunkan kepada kamu Muhammad apa? Al-Qur'an fi lailatul qadr, di malam Lailatul Qadar. Maka dalam sebuah ayat ini menyatakan Al-Quran itu nyata-nyata diturunkan di malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apa malam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maka tentunya kalau kita hitung-hitung 1000 bulan menurut hitungan kita tentunya ada 82 lebih tahun kalau kita melaksanakan amal itu sama dengan 82 tahun lebih. Maka tentunya kesempatan bagi kita di bulan Ramadan ini tentu ada malam Lailatul Qadar yang mesti kita manfaatkan untuk memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyak. Pemirsa Saik Channel yang kami muliakan. Dalam sebuah hadis, ketika Rasulullah SAW ingin menyampaikan berkaitan dengan kapan malam Lailatul Qadar itu terjadi. Tentunya Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah informasi kepada Rasul. Tapi digambarkan dalam hadis tersebut fatalaha rajulani. Ada dua orang mukmin yang saling berbantah-bantahan, yang saling berselisih. Farufi'a, sehingga berkaitan dengan informasi kapan terjadinya Lailatul Qadar secara khusus sehingga diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentunya ada sebuah hikmah yang kita bisa ambil. Ketika yang tadinya Rasulullah SAW ingin menyampaikan berkaitan dengan Lailatul Qadar itu secara khusus di tanggal anu dan anu. Di tanggal sekian dan sekian. Tapi dikarenakan ada orang yang berselisih sehingga pengetahuan tersebut diangkat. Wa asa, dan mudah-mudahan khairul lakum, menjadi kebaikan bagi kalian. Maka Rasul menyatakan iltamisuha, carilah oleh kalian bitis'i wasab'i wal khamsi. Carilah malam Lailatul Qadar itu
di malam ke-29, di malam ke-27, di malam ke-25. Tentu dalam hadis itu menyatakan bagi kita yang tadinya kita yakin bahwa secara umum kita yakin bahwa malam Lailatul Qadar itu ada di bulan Ramadan dari awal sampai akhir. Kemudian secara khusus Rasul menerangkan bahwa malam Lailatul Qadar itu akan terjadi di 10 terakhir. Namun secara khusus lagi Rasul mengatakan carilah oleh kalian di malam-malam yang ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Tapi hadis tadi yang saya bacakan di awal menyatakan Rasul itu mengatakan bagi kita, menginformasikan bagi kita bahwa carilah malam Lailatul Qadar itu di malam 29, 27 dan 25. Pemirsa Syekh Channel yang saya muliakan, tentunya apa yang mesti kita lakukan ketika berbarengan dengan malam Lailatul Qadar? Kalau tadi digambarkan dari Allah Subhanahu wa taala, khairum min alfi syahrin, bahwa amal kita yang kita lakukan berbarengan dengan Lailatul Qadar, maka itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan bahkan lebih. Maka tentu kita harus memanfaatkan malam tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan Rasulullah SAW berkaitan dengan waktunya. Kita bisa saja menyiapkan diri di 10 terakhir. Jangan menyiapkan hanya saja dari segi yang ganjilnya saja, tetapi mungkin dari 21, 22, 23, 24, 25 sampai malam-malam terakhir kita manfaatkan untuk mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala melalui amalan yang kita laksanakan. Dalam sebuah hadis Rasul mengatakan bahwa ketika